政権神対抗 やってやろうじゃねえかこの俺燃えろダメだいやこの俺をグランブリーチ Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas satu film live action dari anime yang terkenal banget. Judulnya Bleach. Nyeritain tentang cowok biasa yang punya kemampuan spesial. Dia bisa ngeliat roh guys. Nah, gara-gara kemampuannya itu, dia jadi diincar sama roh jahat yang mengerikan. Pokoknya ini ceritanya seru guys. Jadi tonton sampai habis ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung ceritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi tokoh utama di film ini namanya Ichigo. Waktu kecil dulu, dia lagi jalan berdua sama ibunya. Dan hari itu lagi turun hujan deras guys. Tiba-tiba Ichigo ngelihat ada anak cewek yang berdiri di pinggir danau dan gak pakai payung. Dia langsung lari nyamperin anak itu. Padahal ini ibunya udah manggil-manggil karena si ibu gak ngeliat apa-apa. Jadi yang ada di pinggir danau itu bukan manusia guys, melainkan itu roh jahat. Si ibu diserang sampai tewas, tapi Ichigo selamat guys. Bertahun-tahun berlalu dan sekarang usianya udah 15 tahun. Karena dia punya kemampuan melihat roh, dia jadi suka nolongin arwah yang penasaran kayak ini nih. Arwah seorang anak korban tabrak lari di bawah jembatan. Dia bikin orang-orang yang nabrak minta maaf sama arwah itu, supaya arwah yang penasaran ini gak ketanggayan lagi. Setelahnya, Ichigo pulang ke rumah. Di situ dia tinggal sama ayahnya dan dua adiknya yang kembar. Tapi ada yang aneh tuh. Di kamarnya tiba-tiba muncul seorang cewek yang namanya Rukyah. Dia bukan manusia guys. Rukyah ini seorang pemandu yang tugasnya ngebawa roh orang yang udah meninggal. Awalnya Rukyah heran karena Ichigo bisa ngeliat dia. Tapi mereka belum sempat kenalan nih. Soalnya Rukyah ngedeteksi di situ ada kehadiran makhluk mengerikan yang disebut Hollow. Dan bener aja guys, Hollow udah nangkep adiknya si Ichigo. Ternyata makhluk ini ada di situ karena tertarik sama jiwanya Ichigo yang spesial yang tadi bisa melihat roh. Di situ si Rukyah berusaha ngelawan Hollow tapi susah. Dia diserang dan akhirnya terluka parah. Rukyah ngejelasin kalau situasi mereka udah kepepet. Satu-satunya cara supaya mereka bisa selamat, Rukyah harus mindahin kekuatannya untuk sementara ke Ichigo. Mindahinya pakai pedang ini. Bakal ditusukin ke dadanya. Ichigo takut dong guys. Tapi dia juga khawatir sama adiknya. Jadi mau gak mau dia harus setuju. Habis itu, Ichigo jadi kuat dan berhasil ngalahin Hollow. Setelahnya, Ichigo terbangun dari tidurnya. Dia kira semua itu mimpi. Sampai dia lihat tembok rumahnya beneran hancur nih. Tapi adanya keluarganya bilang, tembok itu hancur karena ditabrak truk. Jadi ingatan mereka kayaknya udah dimanipulasi gitu. Dah, seperti biasa, Ichigo pergi ke sekolah. Di situ dia kaget banget karena Rukyah muncul sebagai anak baru. Habis itu dia langsung narik Ichigo ke atap. Ternyata Rukyah ini gak bisa pulang ke tempatnya guys, karena kekuatannya masih ada di si Ichigo. Masalahnya mau diambil lagi belum bisa, soalnya energi Ichigo masih lemah. Jadi kalau kekuatan yang diambil sekarang, yang ada si Ichigo bisa meninggal. Satu-satunya cara, Ichigo harus naikin energinya dulu. Dia harus bantuin Rukyah ngelawan Hollow. Awalnya dia gak mau guys, tapi karena kepepet, akhirnya dia setuju. Dan karena Rukyah gak bisa pulang, diam-diam dia numpang tinggal di tempatnya Ichigo. Setelahnya Ichigo dipaksa buat latihan supaya jadi kuat dan bisa ngelawan para Hollow. Mau gak mau, Ichigo harus mau, karena katanya ini udah takdirnya. Sementara ketua pemandu roh mulai sadar nih, kalau Rukyah gak balik-balik. Makanya dia merintahin bawahannya buat nyari Rukyah. Ternyata seorang pemandu roh itu sebenarnya nggak boleh mindahin kekuatannya ke manusia. Jadi kalau ketahuan, dia bakal dihukum. Terus guys, ini si Ichigo udah disamperin sama yang tadi mau nyari Rukyah. Bahkan Ichigo udah mau diserang.
Tapi ada panah yang tiba-tiba muncul dan bikin sosok itu pergi. Keesokan harinya, Ichiko baru tahu kalau yang kemarin ngelemparin panah itu ternyata teman sekelasnya yang punya kekuatan spesial juga. Ternyata dia tuh mau nantangin si Ichiko. Tapi Ichiko gak mau nunjukin kemampuannya. Dia kesel dan akhirnya manggil para Hollow. Si Ruya yang tahu langsung nyuruh Ichiko pakai kekuatannya supaya dia bisa ngumpulin energi juga. Tapi susah guys, karena Ichiko belum jago. Dia sampai terpojok tuh. Karena ngedeteksi ada Hollow, si pemandu roh lain yang tadi nyariin Ru'yah muncul dan ngalahin Hollow-nya. Ketuanya juga muncul guys. Dan ternyata ketuanya itu sebenarnya kakaknya Ru'yah. Tapi tetap dia dimarahin abis-abisan karena nyerahin kekuatannya ke manusia. Ru'yah disuruh ngambil kekuatannya lagi. Tapi dia nolak karena dia tahu Ichiko yang lemah ini bisa meninggal. Akhirnya si ketua ngasih waktu Ru'yah sampai bulan purnama. Kalau dia belum berhasil dapat kekuatannya lagi, dia yang bakal mati. Singkat cerita, bulan purnama tiba guys. Tapi Ichiko masih lemah kekuatannya, belum bisa diambil. Terus Ruya juga tiba-tiba hilang. Makanya dia cari tuh. Ternyata si Ruya tuh lagi mohon ke kakaknya. Dia bikin penawaran, si Ruya minta waktu lagi. Ruya bilang kalau dia bakal pakai Ichiko untuk ngalahin musuh terbesarnya para pemandu roh, yang namanya Grand Vizier. Itu roh jahat yang paling kuat guys. Selama ini belum ada pemandu roh yang berhasil ngalahin Grand Vizier, karena sosoknya juga jarang muncul. Terus Ichiko udah berhasil nemuin Ruya, dan Ichiko juga langsung setuju. Katanya dia bakal ngalahin Grand Vizier, walau sebenarnya dia juga nggak tahu tuh. Gantian nih guys, Ichiko ngajuin sebuah syarat. Dia minta si ketua buat membebasin Ru'yah kalau nanti mereka berhasil ngalahin Grand Vizier. Dan si ketua setuju tuh. Setelahnya, Ichiko serius berlatih nih supaya kekuatannya bertambah. Ru'yah juga ngasih tahu kalau Grand Vizier mungkin dari dulu udah pernah ngincar Ichigo karena dia spesial dan wujud Grand Vizier itu arwah anak-anak. Ichigo langsung sadar kalau musuhnya ini tuh yang dulunya bikin ibunya meninggal. Setelah tahu, si Ichigo makin serius latihannya. Dan sekarang dia udah lumayan jago tuh. Karena berhari-hari ngabisin waktu bersama, Ichigo dan Ru'yah jadi semakin dekat. Bahkan Ichigo sebenarnya pengen Ru'yah tinggal di dunia manusia aja. Tapi ya nggak bisa lah. Nanti Ru'yah harus balik jadi pemandu roh. Terus tiba hari peringatan kematian ibunya Ichigo. Jadi keluarga ini mau pergi ke makam guys. Si ayah udah duluan nyampe di makamnya. Dan si Ichigo disuruh turun dulu bentar karena adiknya minta dibeliin minum. Tiba-tiba dua adiknya ini ngelihat ada sosok anak kecil di tengah jalan. Itu tuh Grand Vizier. Begitu tahu adiknya dalam keadaan bahaya, Ichigo mau pakai kekuatannya untuk melawan Grand Vizier. Mereka bertarung hebat guys, bahkan sampai ke perkotaan. Tapi manusia biasa nggak bisa ngelihat pertarungan mereka guys. Orang-orang ngira semuanya tuh hancur karena ada angin tornado. Padahal karena ada roh yang lagi bertarung. Terus ternyata Grand Vizier tuh susah banget dikalahin. Tapi lagi-lagi teman sekelasnya yang punya kekuatan panah ini muncul dan ngebantuin Ichigo ngelawan Grand Vizier. Setelah kerjasama, Ichigo akhirnya berhasil nusukin pedangnya di jidat Grand Vizier. Gak lama si ketua tadi langsung muncul. Pas tahu kalau Grand Vizier udah dikalahin, tapi dia nggak nempatin janjinya. Dia malah minta bawahannya supaya Ichigo dan Ru'yah dibunuh. Padahal Ru'yah kan adiknya sendiri. Tapi dia udah terlanjur dekat sama manusia. Seharusnya nggak boleh guys. Di situ Ichigo marah karena janji itu nggak ditepatin. Dengan sisa kekuatannya, dia nyerang mereka balik. Sayangnya sulit banget guys. Bahkan kondisi Ichigo semakin buruk. Tapi Ichigo nggak nyerah tuh. Dia mau ngalahin si ketua supaya Ru'yah bisa bebas. Ngelihat Ichigo yang udah sekarat, dan karena dia tahu kalau Ichigo nggak akan mungkin ngalahin kakaknya, akhirnya Ru'yah berlutut dan mohon ampun ke kakaknya. Karena ngelihat tekad dan kesungguhan Ru'yah, akhirnya mereka nggak jadi dibunuh. Tapi saat itu juga, dia harus ngambil kekuatannya dari Ichigo. Dan Ichigo bakal dibikin lupa sama semua kejadian yang terjadi. Untungnya perpindahan kekuatan itu berjalan lancar guys. Ichigo juga selamat. Dia bangun dan ngira dia cuma habis mimpi panjang aja. Seharusnya Ichigo udah nggak inget sama Ru'yah. Tapi di sekolah, pas ngeliat buku yang ada coretannya Ru'yah, kayaknya sih sebenarnya ingatannya itu masih ada guys. Ya, itu tadi ceritanya. Gimana? Seru kan?
Berikutnya, kalian mau aku ceritain film apa nih guys? Coba tulis di komen ya. Nah, kalau kalian suka nih sama video ini, bantu aku dengan like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.